Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan alat bagi kita untuk kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah ke depannya yang semakin kokoh, semakin baik, semakin solid ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dari sebagian Asmaul Husna yang topiknya ialah Al-Adl. Ya. Nah, jadi pembahasan kita topiknya ialah Al-Adl. Al-Adl adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Maha Adil. Jadi makna dari Al-Adl di situ apa? Maha Adil, ya, Maha Adil. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bertindak adil dalam segala hal. Jadi apa-apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bertindak adil terhadap segala hal yang berkaitan dengan makhluknya. Memberikan hak kepada setiap makhluk sesuai dengan porsinya. Salah satu contohnya misalkan hak makhluk tersebut diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Walaupun sebagian makhluk yang tidak menyembah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada makhluk tersebut. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai, yaitu Al-Adil, Maha Adil. Dan tidak pernah menzalimi siapapun. Jadi barang siapa di situ yang melakukan kezaliman, misalkan manusia di situ ya, barang siapa di situ yang melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka dia sudah menzalimi terhadap dirinya sendiri. Karena apa yang kita perbuat akan berdampak kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Maha Adil. Artinya apa di situ? Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Keadilan Allah bersifat sempurna dan mutlak, tidak terpengaruh oleh kepentingan atau kecenderungan apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Adl, yaitu Maha Adil. Makna dari Al-Adl, ya. Yang pertama, keadilan mutlak. Allah adalah zat yang memiliki keadilan yang sempurna dan tidak bisa diubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat yang sempurna apa? Keadilan yang mutlak. Setiap keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya itu bersifat adil. Salah satu contohnya misalkan manusia selama hidupnya dia melakukan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dan juga di dunia karena perbuatannya sendiri. Dan yang kedua, jika manusia melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan hal-hal yang baik, yaitu surga nantinya di hari kiamat, di hari akhirat tentunya ya, di kehidupan yang sebenarnya nanti. Dan juga di dunia akan diberikan ketenangan bagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan keadilan mutlak di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memutuskan segala sesuatu memiliki sifat adil, ya, yang maha adil. Ya.
Makna al-adl yang kedua, memberikan hak. Jadi setiap makhluk itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk hidup, hak untuk makan dan juga minum. Memberikan hak. Allah memberikan hak kepada setiap makhluk sesuai dengan porsinya dan tidak pernah menzalimi siapapun. Setiap makhluk diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat baik terhadap diri kita, maka kita rugi kalau misalkan kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna al-adl yang selanjutnya, keseimbangan dan kesetaraan. Al-adl juga mencerminkan prinsip keseimbangan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan termasuk hukum, sosial, ekonomi dan hubungan antar manusia. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ sangat kompleks sekali, bahkan seluruh di dunia ini dan juga di akhirat. Nah, jadi keseimbangan dan juga kesetaraan. Makna al-adl yang selanjutnya, memperbaiki dan meluruskan. Allah memperbaiki dan meluruskan segala sesuatu dengan cara yang adil dan merata serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Salah satu contohnya misalkan jika manusia tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala di situ akan memberikan, mengabulkan doanya. Apa di situ? Memperbaiki dan meluruskan niat orang tersebut sehingga mencapai keberhasilan yang diinginkan oleh hamba tersebut. Nah, di situ ya, di situ apa makna dari al-adl, yaitu maha adil. Allah Subhanahu wa taala di situ sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berkaitan dengan maha adil di situ ya. Al-adl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya kita diperintah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat adil dalam memutuskan segala sesuatu. Karena mengapa di situ? Mencerminkan kepada kita tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-adil, yaitu yang maha adil. Jadi kita meneladani hikmah yang kita bisa dapatkan kalau misalkan kita memahami tentang makna al-adil di situ, mengajarkan kepada kita agar supaya juga bersikap adil ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat nantinya. Mengapa di situ? Dan Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya memberi pengajaran kepada kita semua. Sungguh Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua pembahasan pada kali ini, yaitu tentang makna al-adl. Semoga kita menjadi pribadi yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan menetapkan hukum secara adil. Terima kasih, semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi
ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.